Apakah di sebelah saya ada Hotman Paris? Apakah di sebelah kiri saya ada Hotman Paris? Nggak ada. Kalau ada Bang Hotman, pasti Bang Hotman di sini ya. Jadi saya dan Bang Hotman itu sebenarnya hubungan bisnis ya. Dia bukan pengacara saya yang lain, dan pengacara saya kebetulan nggak suka pansos. Sebenarnya pengacara yang baik ini saya kasih tips juga ya. Untuk cari pengacara yang baik itu adalah kepentingan klien, bukan untuk cari kamera seperti ini punya. Ya mengerikan sekali misalnya pengacara itu nyari kamera doang tapi mencelakakan kliennya, itu berbahaya sekali sebenarnya ya. Jadi kebetulan pengacara saya nggak seperti itu yang sekarang ya. Dan juga kalau misalnya nih cari tahu pengacara saya aja salah, apalagi kerjaan yang lain. Oke, ada lagi. Berarti yang kemarin pihak sana menyebut bahwa dokternya dibantu oleh Bang Hotman seperti yang enggak lah. kasusnya. Iya, penegasan Jadi mungkin dok. ada lah yang dibantu. Saya ketemu dengan beliau ya, ketemu dengan Hotman ya, itu sekalipun tidak pernah berbicara tentang kasus. Kami itu sampai sekarang tuh ketawa-ketawa aja ngomongin tentang Holy Wings, ngomongin soal produk, beliau mau masuk ke perusahaan saya. Tidak ada sedikit pun ngomongin kasus. Jadi saya pure berteman dengan Hotman. Oke dok, kemarin kan sempat pengen hampir tertipu nih dengan MZ-nya. Kronologisnya seperti apa sih? Boleh ceritain MZ, oke. Iya. Jadi MZ ya sekarang. Jadi tiga-tiga ya. Sekalian dok. Sebenarnya saya pengen bawa teman saya, karena teman saya ini pure yang kena tipu. Tapi teman saya, kalau saya kan hampir kena tipu. Jadi beliau ngechat saya, beliau menawarkan produknya, Venus Persa mau dijual. Tapi kan nggak langsung dengan saya, langsung dengan manajer saya aja. Terus pada waktu itu jam 2 pagi saya ngelihat, saya dalam hati saya sudah ada feel nih, tipu nih, saya bilang kan saya skip aja. Terus pagi jam 6 pagi saya langsung ngechat, saya bilang saya nggak tertarik, saya bilang, melalui manajer saya. Lalu saya ngobrol dengan Dennis nih, habis ngobrol dengan Dennis, muncullah teman saya. Ternyata banyak dokter yang kena tipu. Jadi Venus Versa ini harganya itu memang 1 miliar. Ya. Dan dia melakukan, kayak ini saya ceritain versi teman saya ya. Mungkin bagusnya ada teman saya nih. Ini ada dugaan nih, tapi mungkin bagus supaya tidak ada teman-teman lain yang kena tipu. Ya. Jadi Venus Versa ini harganya 1 miliar dan beliau tuh melakukan kredit sebenarnya di klinik beliau. Melakukan kredit itu biasa ya dalam klinik ya. Kredit kalau saya nggak salah 2 tahun. Dan selagi kredit itu sebenarnya produk itu bukan punya beliau. Jadi produk tersebut masih punya si vendor, si Neo Asia namanya. Masih punyanya dia nih. Nah, produk tersebut dijual oleh MZ ke teman-teman dokter. Aduh, saya sampai ngomong dengan teman saya, ini bisa jadi barang sengketa karena ini sebenarnya bukan barang dia juga. Jadi dia kasih ke temannya, dia jual berapa ya? 350, ditawar teman saya 200. Tiba-tiba ya sudahlah katanya. Ini saya punya catatannya. Ya sudahlah, ambil aja katanya. Kalau misalnya itu ambil aja katanya kayak gitu punya. Jadi dibayar oleh teman saya 100 juta. Yang lucunya sudah barang tersebut sampai nggak barang sampai, dan barang tersebut nggak bisa dipakai karena barang tersebut terkunci karena beliau gagal bayar dari bulan Desember. Jadi beliau gagal bayar dari bulan Desember. Jadi alat itu seperti rongsokan yang nggak bisa dipakai oleh sahabat saya dokter ini. Jadi nggak bisa dipakai oleh dia, duitnya nggak bisa balik, barang yang nggak bisa dipakai, dan kalau dipermasalahkan juga barang ini kan sengketa. Barang ini sebenarnya masih punyanya si Neo Asia. Gitu. Ini saya bantuin teman saya aja ya. Tuh, saya nggak usah tunjukin deh. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi yang kena ya, karena ini saya sedih sih sebenarnya. Mudah-mudahan beliau benar-benar sakit ya. Saya tuh doa sebenarnya, mudah-mudahan beliau tuh benar-benar sakit lah. Karena kalau nggak sakitnya namanya ini penipuan. Kalau sakit ya mungkin ada gangguan psikotik ya. Kabarnya juga barang yang dibeli expired tuh. Iya, itu bukan expired. Jadi mesin itu sebenarnya kan ada kode pakainya ya. Dan beliau itu kalau dari cerita dengan teman saya ini, dari Desember beliau sudah tidak bayar, jadi gagal bayar dari bulan Desember. Jadi mesin tersebut tuh nggak bisa dipakai. Jadi ada di tempat beliau tuh nggak bisa dipakai sama sekali. Beliau sudah bayar, nggak bisa dipakai produknya, terus diambil hak milik juga nggak bisa. Sedangkan kita mau expirednya kita perbaharui nggak bisa. Karena apa? Kontraknya itu antara MZ dengan perusahaan tersebut.
Terus sudah Jadi kayak sengketa gitu. berusaha menghubungi MZ nggak minta pengembalian refund atau gimana? Jawabannya gimana? Sudah, teman saya sudah ngechat sampai kemana-mana, tapi nggak dibalas-balas lagi. Malah katanya mau dituntut dia. Tapi pengacara bilang nggak bisa dituntut karena dia mengidap penyakit bipolar. Nah, mudah-mudahan ya, makanya saya doakan. Saya itu positif thinking. Kalau kalian nonton di YouTube saya itu positif thinking banget dengan beliau sebenarnya. Ya, tapi saya itu sedih karena beliau juga salah satu owner klinik kecantikan kan. Beliau juga secara nggak langsung saya tahu beliau juga tahu saya. Beliau ngechat saya kan, dan untung nggak saya balas ya kemarin. Kalau enggak saya juga salah satu list korban. Dari kalangan dokter, teman dokter, berapa orang yang kena tipu oleh MZ? Oh, kalau yang dapat di saya ada 2 ya. Dua-duanya sebenarnya saya dapatnya dari Dennis karena Dennis membuka posko enggak 2. Kebetulan satunya teman akrab saya, jadi dia cerita dengan saya gitu. Kemarin yang jadi status yang satu lagi berapa? Oh, kayaknya saya nggak tahu. Dengan Dennis mungkin lebih lengkapnya. Ya kalau yang ini sampai 100 dan kontak-kontakan tapi nggak dihubungin lagi, mana mau dituntut balik dia. Kalau ada kan tutup balik Kartika Putri kan misalnya nggak terbukti atau gimana? Saya pengen masalahnya cepat selesai aja lah, Mas. Ya sebenarnya saya tuh pengennya segala sesuatu tentang saya di media itu yang diomongin tentang edukasi saya. Saya senang sih kalau media tuh mengutip 5 tips dari saya, 7 tips dari saya. Ini yang muncul saya kena gugatan. Jadi menurut saya harus saya clearkan. Makanya saya konferensi pers seperti ini. Punya saya harus jawab supaya nggak kotor nih. Saya cari nama saya itu gugatan. Paling nggak kan ada ceritanya bahwa saya menjawab. Saya tidak melakukan tidak membayar kewajiban. Saya membayar semua kewajiban saya. Gitu. Dok, terakhir mungkin Akhir. dengan segala permasalahan yang ada, apalagi kan kemarin sudah 2 status ya dok ya, yang tersangka itu ya dok ya. Gimana dok menjalani hari-hari dok? Kepikirannya gimana? Apalagi kan klinik harus tetap jalan, terus masih ada masalah yang... Puji Tuhan, klinik jalan, saya sehat, keluarga sehat, semuanya baik-baik saja. Tersangka itu bukan artinya salah ya, sekali lagi ya. Tersangka itu semua punya hak yang sama. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan kata-kata tersangka ya. Biarlah hukum yang menjalankan bagaimana. Kalau memang saya salah ya saya jalanin saja, saya nggak bisa ngomong. Yang penting dari dalam hati saya, dari dalam jiwa saya itu sebenarnya niatnya bukan untuk mau pansos, mau menjatuhkan si artis, mau menjatuhkan produk, enggak. Saya itu cuma pengen bantu masyarakat, saya cuma pengen bantu wanita Indonesia, itu aja sih. Dan banyak yang terbantu. Terus ya kalau misalnya ada yang tersinggung ya wajar-wajar aja ya, jelas-jelas abal-abal kan, pasti aja ada yang tersinggung. Ya saya anggap ini semuanya bagian dari perjuangan, itu aja. Oke.